welcome my channel guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi mengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Abdul Aziz Wahabi Maki, yang saya hormati pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, khususnya prodi Tadris Matematika. Saya di sini akan presentasikan tentang metode pembelajaran matematika. Metode pembelajaran matematika mempunyai 3 bab. Yang pertama, pengertian metode mengajar. Yang kedua, faktor-faktor penentu metode matematika. Yang ketiga, jenis-jenis metode belajar. Yang pertama, pengertian metode belajar mengajar. Metode sendiri merupakan strategi untuk mencapai suatu tujuan yang baik, yang baik daripada yang baik, menggunakan metode yang tepat, sasaran yang tepat. Mengajar sendiri merupakan pendidik membagi ilmunya kepada peserta didiknya. Jadi pengertian metode mengajar merupakan strategi seorang pendidik untuk bisa membagi ilmunya dengan memakai strategi-strategi tertentu, tergantung dari kondisinya, situasi dan kondisi. Yang kedua, faktor-faktor penentu menggunakan metode mengajar. Yang pertama, yang pastinya ada peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, suasana pembelajaran. Yang keempat, fasilitas pembelajaran. Yang kelima, yaitu pendidik. Yang pertama, peserta didik. Pastilah, karena dalam proses belajar mengajar, jika tidak ada pendidik, peserta didik, ya namanya bukan proses belajar mengajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pastinya dalam kehidupan saja kita harus mempunyai goals, mempunyai tujuan, kita harus kemana gitu. Dalam proses belajar mengajar, tujuan belajaran sangat penting agar apa yang disampaikan oleh pendidik terstruktur, terarah, tidak melenceng dengan materi-materinya. Yang ketiga, suasana pembelajaran. Suasana pembelajaran sangatlah penting, karena suasana yang tidak nyaman akan membuat peserta didik tidak mendapatkan sesuatu. Yang keempat, fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, karena kayak seperti alat peraga atau wifi untuk mencari sesuatu. Intinya ya sangat berpengaruh lah terhadap proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu pendidik. Ya tanpa pendidik, ya peserta didik atau murid mau belajar ke siapa gitu dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir merupakan jenis-jenis metode belajar. Jenis-jenis metode belajar ini mempunyai 10. Yang pertama, metode proyek. Yang kedua, metode eksperimen. Yang ketiga, metode tugas. Yang keempat, metode diskusi. Yang kelima, metode ekspositori. Yang keenam, metode demonstrasi. Yang ketujuh, metode problem solving atau pemecahan masalah. Yang kedelapan, metode tanya jawab.
Yang ke-9 metode latihan, yang ke-10 merupakan metode ceramah. Yang pertama metode proyek. Metode proyek ini bisa disebut juga metode unit. Metode unit ini merupakan metode yang cara penyajiannya pelajaran yang bertolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahan masalahnya secara keseluruhan dan bermakna. Yang kedua metode eksperimen. Metode eksperimen ini atau metode percobaan ini merupakan metode yang cara transfer informasinya, di mana peserta didik melakukan percobaan dan terlibat langsung serta membuktikan sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga metode tugas atau resitasi. Metode resitasi ini atau metode penugasan ini merupakan metode yang penyajian bahannya, di mana pendidik memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Yang keempat merupakan metode diskusi. Metode diskusi ini seorang pendidik memberikan suatu masalah dan diselesaikan secara diskusi oleh peserta didiknya. Yang kelima merupakan metode expository. Metode expository ini merupakan metode yang mengutamakan transfer informasi pengetahuan secara verbal agar peserta didik dapat menguasai konsep materi belajar secara optimal. Yang keenam metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan di sana. Yang ketujuh merupakan metode problem solving atau bisa disebut juga metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ini merupakan metode belajar sekaligus metode yang mampu melatih kemampuan berpikir peserta didiknya. Yang kedelapan merupakan metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini merupakan metode yang bergantian saling bertanya atau menjawabnya. Kadang seorang pendidik bertanya kepada peserta didik dan peserta didik menjawabnya, atau sebaliknya, begitupun sebaliknya, peserta didik yang bertanya dan guru yang menjawabnya. Yang ke-9 yaitu metode latihan. Metode latihan ini sering juga disebut dengan metode training. Metode ini merupakan metode mengajar yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang ke-10 yang terakhir merupakan metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan metode tradisional, di mana metode ini sebagai alat komunikasi lisan antara pendidik dengan peserta didik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.